Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ayu Hermawati, NIM 201180479 dari kelompok 11 dengan tema pembelajaran PAI melalui model kelas online atau e-learning. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian dari e-learning itu sendiri, dan yang kedua, fungsi dari e-learning. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari e-learning. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya e-learning sendiri adalah media yang sangat familiar bagi kita semua. Yang pertama kali dalam sejarah itu muncul ketika tahun 1970-an yang dipelopori oleh Universitas Lyon. Yang selanjutnya berkembang tahun 1990-an sampai saat ini. Adapun pengertian dari e-learning itu sebenarnya berasal dari dua padanan kata. Yang pertama adalah E yang berarti adalah elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya e-learning itu adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan media berbasis elektronik. Ada pendapat mengenai e-learning menurut beberapa ahli. Namun di sini saya menyebutkan sekitaran 3 ahli, dan yang satunya bisa dibaca pada makalah saya lebih jelas. Yang pertama adalah menurut Tafardi. Beliau mengemukakan e-learning adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Yang selanjutnya menurut Horton, yang mengemukakan bahwasanya e-learning adalah sebuah media pembelajaran yang menggunakan elektronik berupa komputer dan juga jaringan yang bisa memberikan pengalaman pembelajaran bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah menurut Hartley, yang mengatakan e-learning adalah sebuah pembelajaran, sebuah media pembelajaran yang bisa memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dan juga beberapa pembelajaran di dalam sebuah media yang menggunakan tadi komputer dan juga jaringan. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwasanya e-learning adalah sebuah pembelajaran yang berada dalam sebuah jaringan. Kemudian peserta didik di situ bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari e-learning. Yang pertama itu adalah sebagai tambahan atau suplemen. Jadi e-learning itu sebagai tambahan informasi bagi peserta didik. Jadi informasi itu berupa materi pembelajaran dan lain-lain tidak hanya bergantung pada pendidik saja, akan tetapi juga bisa diakses melalui e-learning. Yang kedua yaitu sebagai pelengkap atau komplement. Jadi dengan adanya media berupa e-learning tadi, peserta didik mampu belajar menggunakan media-media tersebut. Jadi tidak hanya bergantung pada di kelas saja, tetapi e-learning ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah sebagai pengganti. Maksudnya pengganti di sini bukan berarti e-learning menggantikan posisi seorang guru, tidak sama sekali, tapi hanya saja mengganti model-model pembelajaran yang dirasa mungkin tradisional menuju ke pembelajaran yang berbasis modern. Apalagi di era saat ini kita juga tahu bahwasanya pembelajaran modern harus mulai dikembangkan dengan menggunakan media-media berbasis elektronik agar peserta didik tidak ketinggalan zaman dan juga antara pendidikan dan juga zaman mengalami keselarasan. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ayub Bahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Bahrudin
dari kelas IM akan melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran e-learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis platform dalam pembelajaran e-learning. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi sudah berkembang secara pesat. Banyak sekali pengembangan serta kemajuan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dari manusia, dari kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Terutama di masa sekarang, di mana segala tuntutan, segala pekerjaan, serta segala kebutuhan manusia itu dilakukan secara online. Maka dari perkembangan teknologi tersebut sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang saat ini. Salah satu yang kita rasakan adalah pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, segala pekerjaan yang mengenai proses pembelajaran itu dilakukan secara online ataupun secara daring. Dalam proses pembelajaran, terpenting adalah interaksi antara guru menyampaikan keilmuannya kepada para muridnya. Maka peran dari teknologi itu sendiri sangat dibutuhkan, sangat penting dalam menjamin kelancaran daripada proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu di saat sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang digunakan sebagai penunjang dari pembelajaran berbasis web atau pembelajaran secara e-learning. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan berbagai jenis aplikasi ataupun platform yang akan digunakan sebagai penunjang dari pembelajaran e-learning. Sebelum memasuki aplikasi, saya akan menjelaskan mengenai beberapa karakteristik dalam pembelajaran e-learning. Yang pertama adalah Learning Management System atau bisa disingkat dengan LMS. Learning Management System merupakan suatu aplikasi ataupun perangkat software yang biasanya digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis web, baik berupa pendidikan maupun pelatihan. Di dalam LMS terdapat beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama mengandung materi ataupun konten pembelajaran. Yang kedua adalah log aktivitas peserta didik. Yang ketiga adalah media komunikasi sebagai bentuk interaksi antara guru dan murid, serta sistem evaluasi untuk penilaian dari hasil akhir kinerja peserta didik. Di dalam LMS ini terdapat dua kelompok, yaitu Open Source Learning Management System. Yang kedua adalah Private Source Learning Management System. Karakteristik yang kedua adalah Virtual Learning Environment. Virtual Learning Environment atau bisa disingkat VLE adalah salah satu platform e-learning yang dapat memberikan penggunanya ataupun yang menggunakannya untuk dapat mengakses berbagai fitur yang meliput berbagai materi, pelacakan, serta komunikasi tinggi dengan adanya fitur user interface atau UI yang dapat mudah untuk kita melihat antar sesama. Kemudian yang ketiga adalah Learning Content Management System. Pada dasarnya, Learning Content Management System ini hampir sama dengan Learning Management System ataupun LSM. Namun perbedaannya di sini adalah pada LCSM terdapat fitur yang menggabungkan fungsi untuk pembuatan, penerbitan, serta analisis konten dengan jangkauan multi-user. Atau dapat dengan jelas rincinya, kita dapat membuat suatu materi ataupun konten dengan menggunakan berbagai sumber. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran e-learning. Di masa sekarang banyak sekali berbagai aplikasi yang digunakan ataupun yang diciptakan untuk menunjang proses pembelajaran e-learning.
Namun di sini saya akan memuat beberapa aplikasi yang populer ataupun sering digunakan untuk pembelajaran e-learning. Yang pertama ada Google Classroom. Tentunya teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian sudah tidak asing dengan Google Classroom. Google Classroom adalah ataupun merupakan suatu contoh aplikasi yang berbasis Learning Management System atau LMS yang saya tadi jelaskan. Di dalam Google Classroom, penggunanya harus mengkaitkan akun Google-nya agar dapat mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena dapat diakses secara gratis di berbagai perangkat digital, baik di PC, iOS ataupun Android. Di dalam Google Classroom ditujukan untuk para guru dan murid agar saling berbagi file ataupun saling berbagi informasi. Karena pada aplikasi ini terdapat berbagai fitur-fitur yang digunakan. Di salah satunya adalah Google Drive untuk pembuatan serta pendistribusian tugas. Kemudian ada Google Docs untuk penulisan ataupun pembuatan materi. Kemudian ada Gmail sebagai bentuk komunikasi serta Google Calendar sebagai penjadwalan. Dalam penggunaan aplikasi Google Classroom, peserta harus memasukkan kode ataupun sandi agar masuk ke dalam kelas yang ditentukan. Aplikasi yang kedua adalah Moodle ataupun Moodle. Moodle atau singkatan dari Modular Object Oriental Dynamic Learning Environment adalah merupakan sebuah aplikasi e-learning yang berbasis website. Jadi aplikasi ini harus dikoneksikan menggunakan internet. Pada aplikasi Moodle ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam sebuah kelas digital dan mengakses materi-materi pembelajaran. Tak hanya itu, sebagai guru ataupun pengajar dapat membagikan serta membuat materi pembelajaran, baik itu konten-konten, kuis, jurnal elektronik ataupun lain sebagainya, sehingga memudahkan para peserta untuk memahami materi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah Edmodo. Edmodo adalah suatu aplikasi layanan pembelajaran online yang dapat diakses oleh guru, murid, ataupun orang tua juga. Di dalam Edmodo tersebut, guru dapat memberikan materi pembelajaran baik melalui teks, maupun gambar, maupun video, ataupun kuis-kuis kecil. Tak hanya itu, guru juga dapat memberikan suatu apresiasi ataupun penghargaan kepada peserta didik atas kinerja ataupun hasil dari belajar peserta tersebut. Yang keempat ada aplikasi psikologi ataupun psikologi ini adalah suatu aplikasi pembelajaran yang berbasis LMS yang dirancang agar dapat digunakan oleh segala jenjang pelajar, baik dari jenjang dasar, sekolah menengah, ataupun dari perguruan tinggi. Apabila kita menggunakan aplikasi psikologi, kita memungkinkan kita untuk berkolaborasi ataupun menyediakan sistem jejaring sosial untuk siswa, guru, maupun orang tua yang digunakan agar mempermudah interaksi dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai penunjang dari proses pembelajaran e-learning. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian 3, yaitu bagaimana penggunaan e-learning terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada zaman sekarang ini, seperti yang diketahui bersama, wabah COVID-19 ini memang memberikan dampak yang besar bagi umat manusia.
tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan seolah menjadi rumah sebagai lembaga pendidikan yang dapat menggantikan lembaga pendidikan normal. Hal ini dilakukan karena instruksi dari pemerintah dan juga dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Kebijakan pembelajaran sekarang ini diatur oleh Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 2020. Ya, sekarang ini pembelajaran pun akhirnya diberlakukan dengan cara menggunakan internet. Terkadang pembelajaran internet itu tidak lazim disebut dengan pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning mungkin sedikit menjadi hal baru bagi sebagian guru yang ada di Indonesia, dan tidak sedikit juga yang menganggap hal ini lazim atau lumrah. Yang menjadi hal baru itu seperti guru yang ada di luar daerah yang masuk dalam kategori daerah terpencil itu menganggap pembelajaran e-learning ini sebagai pembelajaran yang baru bagi mereka. Ya, walaupun hal ini baru untuk mereka, tapi mereka dituntut untuk mempergunakannya di tengah kondisi yang tidak memungkinkan seorang bertatap muka atau bagi guru yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah formal. Di sini guru harus dituntut untuk berinovasi, apalagi guru pengajar pendidikan agama Islam. Ya, karena pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya dengan teori, namun pasti ada yang menggunakan praktek. Nah, di sini seorang guru harus menguras tenaga dan pemikirannya bagaimana cara mengemas pembelajaran sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak dan dapat dipahami dengan mudah walau dengan kondisi yang jarak jauh seperti sekarang ini. Sebagai contohnya saja, kalau di pendidikan bertatap muka itu pendidikan agama Islam atau PAI itu kendalanya sekarang ini adalah bagaimana cara guru untuk mengajarkan cara praktek beribadah yang baik dan dapat dipahami oleh peserta didik. Contohnya saja bagaimana cara mengurusi jenazah, terus bab sholat, bab wudhu. Biasanya kalau di SD itu pendidikannya itu selain dari teori namun langsung dipraktekkan. Jadi siswa itu langsung menerapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang ini bagaimana guru bisa mengajarkan praktek kepada anak didiknya? Pada saat normal saja kadangkala kita kesulitan untuk memberikan kepada siswa tersebut yang memahami. Maksudnya kita menyampaikannya kadang siswa itu belum memahami itu di tatap muka.
apalagi pas pembelajaran menggunakan e-learning ini. Nah, di sini guru dituntut untuk bagaimana berinovasi guru tersebut untuk memahamkan pembelajaran PAI kepada siswa dalam kondisi seperti sekarang ini. Asumsinya aja begini, jika pada normal saja susah untuk memahaminya, tambah lagi pada masa pembelajaran jarak jauh ini tentu akan lebih sulit jika hanya mengandalkan gambar diam atau poster-poster saja. Maka dari itulah guru pendidikan agama Islam memberikan panduan dengan merekam video mereka sendiri dan menyertainya dengan animasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh para siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana guru bisa berinovasi pada masa pandemi ini. Yaitu yang pertama dengan penyajian pembelajaran dengan multimedia. Biasanya pembelajaran semacam ini jarang dilakukan oleh guru semasa normal. Akan tetapi pada masa pemberlakuan jarak jauh, guru-guru pendidikan agama Islam mengemas pembelajarannya menjadi pembelajaran yang multimedia. Jadi guru tersebut memberikan materi pembelajaran yang bersifatnya abstrak atau juga materi yang sifatnya berupa panduan dalam pelaksanaannya. Pembelajaran materi yang bersifat abstrak seperti contohnya aja akidah akhlak, masuk ke dalam akidah akhlak yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi ini tentu akan sulit dipahami siswa jika disajikan secara abstrak, karena dalam hal ini siswa tersebut belum menjangkau pemikiran yang seperti itu. Nah, untuk memberikan pemahaman itu, maka guru akan menyajikan video ataupun gambar yang relevan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pembelajaran PAI yang menekankan moto friendly. Maksudnya pembelajaran yang sifatnya bersahabat dan menimbulkan keakraban bagi siswa yang tanpa terkecuali. Pembelajaran daring tentu tidak sama dengan pembelajaran tatap muka. Jika pada pertemuan tatap muka, maka siswa diharuskan untuk memakai pakaian seragam, datang tepat waktu, tidak ada yang boleh terlambat, dan semuanya wajib duduk dengan tenang dengan posisi masing-masing. Tentu pembelajaran daring tidaklah dapat memenuhi hal yang itu semua, sebab pembelajaran daring memiliki keterbatasan yang memang tidak tepat dilakukan dalam hal lain, memang tak dilakukan semestinya. Namun dalam pembelajaran daring ini, guru pendidikan agama Islam tetap meminta siswa memakai busana muslim, tetapi tidak melaksanakan maksudnya tidak memaksakan siswa itu memakai seragam. Jadi memakai busana yang sopan rapi itu sudah cukup untuk kita untuk mengikuti pembelajaran daring atau e-learning. Pembelajaran daring juga menuntut siswa untuk tepat waktu. Tidak ada kata terlambat untuk mengikuti pembelajaran di e-learning atau daring. Tetapi tidak semuanya siswa tersebut bisa melakukannya tepat waktu, karena kadangkala di kelemahan e-learning ini yaitu permasalahan jaringan dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi ini guru pun tentu
harus memaklumi kondisi siswa tersebut. Pembelajaran daring ini juga tidak harus mampu memahami posisi belajar anak-anak yang tidak sama ketika di kelas. Intinya, dalam pembelajaran diterapkan inovasi yang menekankan pada e-learning friendly ini adalah kemampuan menerapkan ini juga berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru tersebut.